Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Densus 88, unit elit anti-teror, melakukan penangkapan mengejutkan terhadap seorang pria berpengaruh yang dikenal sebagai bos besar agen penyalur tenaga kerja. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini sekadar kisah tentang tindakan kriminal? Atau ada cerita pilu di baliknya yang patut kita renungkan? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Dukung dakwah ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian bukan sekadar like, tapi juga amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap share, like, dan komentar baik kalian adalah langkah kecil untuk menyebarkan kebaikan Islam. Bandung siang itu diselimuti awan tebal. Jalanan ramai, orang berlalu lalang seperti biasa. Namun, di salah satu sudut kota, tepatnya di sebuah gedung apartemen mewah, ada gerakan yang tidak biasa. Di balik dinding tebal dan jendela tertutup rapat, berkumpul sejumlah pria bertampang serius. Mereka adalah anggota Densus 88. Sebuah laporan rahasia masuk beberapa hari lalu. Ada seorang pria yang disebut sebagai bos besar agen penyalur tenaga kerja ilegal, bermarkas di kota ini. Modusnya halus, menawarkan lowongan kerja ke Kamboja dengan iming-iming gaji tinggi. Nyatanya, mereka yang diberangkatkan justru disekap, disiksa, dan dijadikan budak modern. Komandan operasi, seorang pria parubaya bernama Bayu, menatap tajam layar laptop yang memuat foto target. Pria itu bernama Herman. Penampilannya perlente, selalu mengenakan jas mahal, dan dikenal dermawan di lingkungan sekitar. Tak ada yang menyangka, di balik senyum ramahnya, tersimpan niat jahat yang telah menjerat ratusan orang. Sore itu, briefing singkat diadakan. Semua anggota sudah dibekali foto, rute pelarian, dan kemungkinan titik persembunyian Herman. Waktu mereka tak banyak. Menurut informasi yang diterima, Herman berencana meninggalkan Indonesia malam ini, menggunakan identitas palsu. Bayu menggenggam erat radio komunikasi di tangannya. Ia tahu, sekali saja mereka lengah, Herman bisa lolos dan menghilang seperti bayangan. Semua persiapan sudah matang. Apartemen tempat Herman menginap telah dikepung diam-diam. Tak ada suara sirene, tak ada sorotan lampu. Semua bergerak dalam senyap, mengikuti perintah satu kata, tangkap hidup-hidup. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema dari masjid terdekat. Bayu menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati, memohon perlindungan Allah agar operasi ini berjalan lancar. Sementara itu, di dalam apartemen, Herman tampak santai. Ia menyesap kopi sambil memandangi tiket pesawat di tangannya. Ia tidak tahu, detik demi detik kebebasannya akan segera berakhir. Sementara Bayu dan tim bersiap mendekat, sebuah kilas balik terlintas di pikiran Bayu. Betapa banyak korban yang telah jatuh akibat tipu daya Herman. Mereka yang datang dari pelosok desa, tergiur janji manis bekerja di luar negeri, justru berakhir tanpa kabar. Beberapa bulan lalu, seorang pemuda bernama Riko menjadi kunci dari terbongkarnya jaringan ini. Riko berhasil kabur dari sebuah tempat penyekapan di Kamboja. Dengan luka-luka di tubuhnya, ia pulang ke tanah air membawa cerita mengerikan tentang kekejaman para pelaku. Menurut pengakuannya, sesampainya di Kamboja, semua dokumen para pekerja disita. Mereka dipaksa bekerja di tempat perjudian ilegal, diancam, bahkan disiksa jika berusaha melarikan diri. Riko hanya satu dari puluhan korban yang berani bersuara. Di belakangnya, masih ada banyak jiwa yang terperangkap tanpa harapan. Bayu menggertakkan giginya. Ia tahu, ini bukan sekadar operasi biasa. Ini soal menyelamatkan manusia dari jerat perbudakan modern. Tak bisa ada kesalahan. Sinyal dari radio berderak. Target terlihat di lantai 12, apartemen nomor 123. Bergerak sekarang. Dalam sekejap, Bayu memberi isyarat. Tim bergerak cepat namun hening. Mereka menyebar, mengepung setiap jalan keluar.
Dua anggota berpakaian preman telah siap di lobi, berpura-pura menjadi pengunjung. Di lantai 12, suara langkah kaki menggema. Herman mendengar suara aneh itu. Wajahnya menegang. Ia bangkit dari sofa, berjalan ke pintu dengan gelisah. Instingnya, yang terasah oleh pengalaman kotor bertahun-tahun, berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Herman mengintip melalui lubang kecil di pintu. Ia melihat bayangan bergerak di lorong. Panik, ia bergegas ke kamar belakang, membuka sebuah pintu rahasia kecil di balik lemari. Pintu itu mengarah ke lorong servis, jalur darurat yang hanya diketahui sedikit orang. Bayu, yang sudah memperhitungkan kemungkinan ini, mengirim tim kecil untuk berjaga di jalur tersebut. Mereka sudah mengenali pola Herman, pria yang selalu punya 1000 akal untuk kabur. Sementara itu, Herman dengan langkah tergesa menyusuri lorong gelap. Napasnya memburu. Dalam pikirannya, satu-satunya jalan adalah mencapai basement, lalu kabur menggunakan mobil cadangan yang sudah disiapkan. Namun malam ini bukan malam keberuntungannya. Di ujung lorong, sebuah suara keras membentak. Berhenti. Densus 88. Herman terpaku. Keringat membasahi keningnya. Di depannya, 3 pria bertubuh kekar sudah mengacungkan senjata. Tak ada celah untuk melarikan diri. Bayu berjalan mendekat, matanya tajam menatap Herman yang gemetar. "Permainanmu selesai, Herman," ucap Bayu datar. Namun siapa sangka, di balik ketenangan itu, Herman masih menyimpan sebuah kartu terakhir yang berbahaya. Herman perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan seolah dirinya menyerah. Bayu mengisyaratkan 2 anggotanya untuk mendekat dan memborgol Herman. Tapi tepat saat borgol hampir mengunci pergelangan tangannya, Herman bergerak cepat. Dari balik sabuk pinggangnya, ia menarik sebuah pisau kecil bermata ganda. Dengan gerakan terlatih, ia menyerang ke arah petugas terdekat. 1 anggota sempat tergores di lengan, namun berkat refleks dan perlindungan rompi, lukanya tidak parah. Suasana menjadi tegang. Bayu berteriak, "Jangan bunuh dia." Dengan sigap, 2 anggota lain menyerbu. 1 tendangan keras menghantam pergelangan tangan Herman, membuat pisaunya terlepas dan jatuh berdering di lantai. Herman berusaha kabur lagi, tapi Bayu sendiri menghadangnya. Dengan 1 gerakan mengunci, Bayu menjatuhkan Herman ke lantai keras. Herman meronta, matanya liar. "Kalian tidak tahu siapa backing saya. Kalian semua akan hancur," teriaknya dengan suara parau. Bayu hanya menatap dingin. Ia tahu, ancaman seperti itu adalah senjata terakhir para penjahat besar. Dalam pengalaman Bayu, mereka yang banyak berteriak justru yang paling ketakutan. Setelah dipastikan aman, Herman digiring ke dalam mobil tahanan yang sudah menunggu di basement. Seluruh anggota tim tetap waspada. Bayu sadar, jaringan sebesar ini pasti punya banyak tangan bayangan, orang-orang yang tak segan menyerang demi menyelamatkan bos mereka. Di perjalanan menuju markas Densus, Herman terus mengoceh. Ia menyebutkan nama-nama penting, pejabat bayangan, serta ancaman terhadap keluarga para petugas. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti racun, mencoba menggoyahkan mental pasukan. Namun Bayu tetap diam. Dalam hatinya, ia bergumam, tak ada satupun manusia yang lebih kuat dari kehendak Allah. Sementara itu, di sisi lain kota, beberapa orang mulai gelisah. Penangkapan Herman seperti membunyikan lonceng perang. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis kotornya sadar bahwa sebentar lagi nama mereka akan ikut terbongkar. Di sebuah ruangan gelap, beberapa pria berseragam rapi tengah berkumpul. Wajah mereka tegang. Mereka tahu, hanya masalah waktu sebelum semua rahasia busuk mereka terkuak. 1 di antara mereka berbisik, "Kita harus bergerak cepat. Kalau tidak, kita semua habis." Namun apa yang mereka rencanakan malam itu, justru membawa petaka yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Malam di Bandung kian pekat. Di dalam markas Densus 88, Herman duduk di ruang interogasi, tangan terborgol erat di atas meja baja dingin. Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak pucat. Bayu menatapnya dari balik kaca satu arah, mengamati setiap gerak-gerik dengan seksama. Di ruang lain, tim intelijen bergerak cepat. Mereka menemukan berkas berisi daftar nama agen yang bekerja di bawah jaringan Herman.
Beberapa nama besar di dunia perekrutan tenaga kerja asing ternyata ikut terlibat. Tak hanya itu, ada pula nama-nama pejabat daerah yang diduga menerima suap agar menutup mata terhadap aktivitas ilegal ini. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, sekelompok pria tengah merancang serangan balasan. Mereka adalah kaki tangan Herman yang sudah lama hidup dari hasil kotor jaringan ini. Di antara mereka, ada seorang pria berambut putih yang dikenal dengan nama Sandi Pak Sastro. Dialah otak di balik berbagai pelarian dan penghilangan barang bukti dalam operasi-operasi sebelumnya. Pak Sastro menatap peta kota yang terbentang di atas meja. Dengan telunjuk gemetar, ia menunjuk markas Densus. Kita harus ambil Herman sebelum fajar. Kalau dia buka mulut, kita semua tamat. Salah satu anak buahnya bertanya ragu, tapi itu markas Densus, Pak. Ketat sekali pengamanannya. Pak Sastro menyeringai dingin. Tidak ada tempat yang benar-benar aman kalau kita sudah bermain kotor. Mereka merencanakan serangan cepat. Bukan frontal, tapi licik. Menggunakan penyamaran, gangguan listrik, dan kekacauan kecil untuk membuat celah. Di markas, Bayu tanpa sadar merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat laporan dari anak buahnya tentang pergerakan tak biasa di sekitar perimeter. Beberapa mobil mencurigakan terlihat mondar-mandir, seolah mencari celah. Naluri Bayu yang terasah bertahun-tahun di lapangan mulai berteriak. Ia segera meningkatkan status keamanan markas. Semua personel diperintahkan berjaga penuh, senjata siaga. Sementara itu, Herman yang duduk sendirian di ruang interogasi tersenyum samar. Seolah tahu bahwa bala bantuan akan segera datang. Namun apa yang terjadi beberapa jam ke depan justru membuat semua pihak terkejut. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar penyelamatan seorang buronan mulai bergerak di kegelapan. Tepat pukul 3 dini hari, langit Bandung terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah, seolah ikut menyembunyikan niat busuk yang sedang merayap menuju markas Densus 88. Di ruang komando, Bayu memperhatikan layar monitor pengawas. Ada kilasan gerakan di sudut gelap gerbang selatan. Bayu mengerutkan dahi. Ia mengambil radio dan memberikan perintah cepat. Tim Bravo, periksa sektor 3. Siaga penuh. Tim bergerak dalam formasi. Mereka menyisir setiap sudut dengan mata waspada. Namun sebelum mereka mencapai gerbang, tiba-tiba seluruh lampu markas padam serentak. Gelap total. Seketika itu juga alarm darurat berbunyi. Bayu berteriak, semua personel ke posisi tempur. Di tengah kekacauan itu, dari balik bayangan, beberapa pria bertopeng bergerak cepat. Mereka membawa alat pemotong logam, mencoba membuka gerbang belakang. Rencana mereka sederhana. Masuk secepat mungkin, ambil Herman, lalu kabur sebelum pasukan bisa menstabilkan situasi. Namun mereka salah menilai. Bayu sudah menyiapkan generator cadangan. Dalam hitungan detik, lampu emergensi menyala, menerangi lorong-lorong dengan cahaya merah menyala. Pasukan Densus segera merespons. Kontak senjata pecah di belakang gedung. Dentuman senapan terdengar bertubi-tubi, menggema dalam malam pekat. Para penyerang menyadari bahwa operasi ini jauh lebih sulit dari yang mereka kira. Sementara itu, di dalam ruang interogasi, Herman menunduk, mendengarkan setiap suara tembakan di kejauhan. Ia tersenyum puas. Mereka datang. Gumamnya pelan, namun senyumnya tak bertahan lama. Pintu ruang interogasi dibuka paksa. Bayu bersama 3 anggota lainnya masuk. Tanpa berkata-kata, mereka menarik Herman dari kursinya, menggiringnya ke ruang bawah tanah markas yang lebih aman. Bayu tidak bodoh. Ia sudah memperkirakan bahwa Herman adalah magnet bahaya. Karena itu, sejak awal Bayu menyiapkan ruangan isolasi tersembunyi, hanya bisa diakses melalui pintu rahasia. Di lorong bawah tanah itu, suara ledakan kecil terdengar di kejauhan. Bayu mempercepat langkahnya. Wajahnya tegang, namun tetap fokus. Di atas, pertempuran semakin sengit. Para penyerang, yang menyadari misi mereka gagal, mulai mundur dengan cepat. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri sepenuhnya, beberapa di antara mereka berhasil ditangkap hidup-hidup. Malam itu, darah memang tidak banyak tertumpah, tapi ketegangan memenuhi setiap sudut udara. Yang lebih mengejutkan, dari tangan para penyerang yang tertangkap,
ditemukan dokumen yang membuat Bayu membeku sejenak. Bukan hanya tentang Herman. Ada rencana lebih besar, sebuah operasi lintas negara yang melibatkan perdagangan manusia, perjudian online, dan korupsi besar-besaran. Bayu sadar. Penangkapan Herman hanyalah pintu kecil dari labirin gelap yang jauh lebih dalam dan mematikan. Di ruang bawah tanah markas Densus, Bayu menatap Herman yang kini diborgol dengan lebih ketat dan dikawal 4 personel bersenjata. Tak ada lagi senyum puas di wajah Herman. Yang tersisa hanya tatapan kosong, seolah ia tahu tak ada jalan keluar dari perangkap ini. Bayu meletakkan tumpukan dokumen hasil penyitaan di meja. Tanpa sepatah kata, ia membuka lembar demi lembar, memperlihatkan kepada Herman nama-nama besar, rute penyelundupan, dan bukti transfer uang ke berbagai rekening luar negeri. Herman menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. "Kamu bukan hanya berurusan dengan hukum Indonesia, Herman," kata Bayu dengan suara dingin. "Ini melibatkan jaringan internasional. Kamboja, Thailand, bahkan beberapa negara Eropa." Herman menggertakkan giginya. Ia tahu, kalau jaringan ini terbongkar, bukan hanya dirinya yang hancur. Banyak orang berpengaruh akan memburunya, membungkamnya sebelum ia sempat bicara. Bayu tahu ketakutan itu. Dan ia sengaja membiarkannya tumbuh. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirimu, Bayu mendekat, adalah bicara. Di sisi lain, dari hasil interogasi para penyerang yang tertangkap malam itu, terungkap fakta mengejutkan. Bukan hanya jaringan TKI ilegal, tapi juga sindikat besar yang menipu anak-anak muda dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi ke Kamboja. Mereka dijanjikan menjadi staf hotel atau marketing, tapi sesampainya di sana, para korban dipaksa bekerja sebagai operator perjudian online ilegal, diperlakukan seperti budak, bahkan disiksa jika menolak. Bayu memejamkan mata sesaat, menahan amarah yang membara di dadanya. Terbayang wajah-wajah muda polos yang menjadi korban tipu daya ini. Satu nama mencuat dari berkas penyelidikan. Seseorang yang disebut sebagai si kepala ular, tokoh bayangan yang mengendalikan jaringan ini dari luar negeri. Selama ini identitasnya misterius, tak tersentuh hukum. Namun berkat data yang berhasil mereka amankan malam itu, Bayu kini punya petunjuk pertama yang nyata. Di hadapan Bayu, Herman mulai goyah. Ia sadar, bertahan dalam diam sama saja dengan mengantarnya ke liang kubur. Tapi jika ia bicara, ia mungkin akan tetap mati, hanya saja dengan cara berbeda. Pilihan di hadapannya hanyalah 2 jalan gelap. Sementara itu, di luar markas, sosok berjubah gelap tengah mengawasi dari kejauhan. Ia berbicara singkat melalui radio. "Target masih hidup. Rencana tahap 2, mulai sekarang." Tak ada yang tahu, malam itu sebuah permainan yang jauh lebih berbahaya baru saja dimulai. Pagi itu, Bandung mulai berdenyut kembali dalam kesibukan rutinnya. Tapi di markas Densus 88, ketegangan justru semakin mengental. Bayu memimpin briefing tertutup. Di hadapannya, beberapa kepala satuan dan agen pilihan berkumpul, mendengarkan setiap kata dengan serius. "Target utama kita sekarang," ujar Bayu sambil menunjuk foto di layar, "adalah mencari dan menangkap si kepala ular." Foto itu buram, hanya hasil tangkapan kamera pengintai di salah satu kasino ilegal di Kamboja. Sosok bertubuh tinggi besar dengan ciri khas luka sayat di pipi kanan. Namanya belum diketahui pasti, hanya sebutan sandi, kepala ular. Bayu tahu, misi ini bukan lagi sekadar operasi dalam negeri. Ini sudah menjadi operasi lintas negara dengan resiko besar. Namun, waktu mereka terbatas. Informasi tentang kepala ular cepat menyebar, dan jika mereka terlambat sedikit saja, jejak itu akan menghilang untuk selamanya. Sementara itu, di ruang isolasi, Herman akhirnya membuka suara. Dengan suara gemetar, ia memberikan informasi penting tentang tempat persembunyian salah satu kaki tangan kepala ular yang saat ini sedang berada di Bandung, menggunakan identitas palsu. Bayu tidak membuang waktu. Ia membagi tim dalam formasi kecil, bergerak diam-diam menyisir titik-titik yang disebutkan Herman. Di sebuah apartemen mewah di kawasan Dago, Bayu dan timnya akhirnya menemukan pria yang disebut. Namanya Victor. Pria keturunan campuran dengan tatapan tajam dan tubuh kekar. Ketika tim mendobrak pintu, Victor tidak melawan. Ia hanya tersenyum tipis seolah sudah menunggu. Saat diinterogasi,
Victor justru memberikan kejutan. Aku hanya pion kecil, katanya sambil bersandar di kursi. Kalau mau menangkap kepala ular, kalian harus berani masuk ke sarangnya di Phnom Penh. Bayu mengepalkan tangan. Ini berarti mereka harus beroperasi di luar negeri. Prosesnya tidak mudah. Harus ada izin, harus ada kerjasama resmi, dan tentu saja risiko diplomatik yang tinggi. Namun sebelum Bayu bisa berpikir lebih jauh, Victor menyelipkan ancaman halus. Kalau kalian tetap mengejar, jangan salahkan kalau nanti ada mayat-mayat bergelimpangan. Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya kalian hadapi. Ucapan itu membuat ruangan terasa makin pengap. Di tempat lain, dalam kegelapan sebuah ruang bawah tanah, kepala ular menerima laporan melalui telepon satelit. Ia mendengus kecil, lalu menatap peta besar yang terbentang di hadapannya. Kalau begitu, kita bawa permainan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Malam itu, tanpa disadari Bayu dan timnya, sebuah rencana balas dendam sudah mulai bergerak. Jauh lebih licik, jauh lebih kejam, dan jauh lebih berbahaya. Sore itu, awan mendung menggantung di atas Bandung. Di ruang briefing markas Densus 88, Bayu berdiri memandang surat resmi dari Kementerian Luar Negeri yang baru saja tiba. Surat itu adalah izin khusus untuk operasi terbatas di Kamboja. Bayu menggenggam surat itu erat. Ini bukan operasi biasa. Ini misi tanpa jaminan keselamatan. Tanpa banyak kata, Bayu memanggil 5 anggota terbaiknya. Mereka yang sudah teruji dalam operasi paling berbahaya. Wajah-wajah itu menatap Bayu dengan tatapan penuh tekad, tanpa rasa takut. Malam itu juga, tim berangkat diam-diam menuju Phnom Penh. Perjalanan terasa panjang dan berat. Setibanya di sana, mereka disambut oleh agen lokal yang sudah lama memantau pergerakan kepala ular. Agen itu hanya memperkenalkan diri sebagai Som Chai, pria berkacamata dengan wajah datar tanpa emosi. Som Chai membawa mereka ke sebuah hotel tua yang dijadikan markas sementara. Di kamar pengap itu, Som Chai membuka peta lusuh dan mulai menjelaskan. Kepala ular bersembunyi di sebuah kasino mewah, tapi itu hanya kedok. Di bawah kasino, ada labirin lorong bawah tanah. Semua transaksi perdagangan manusia, perjudian ilegal, bahkan penyiksaan korban terjadi di sana. Bayu mendengarkan dengan seksama. Ia tahu, masuk ke sana berarti memasuki sarang ular, di mana setiap langkah bisa berujung pada kematian. Malam itu, mereka mulai bergerak. Menyamar sebagai turis biasa, Bayu dan timnya masuk ke kasino yang dimaksud. Lampu-lampu berkelap-kelip, suara dentingan mesin judi memenuhi udara. Tapi di balik gemerlap itu, suasana mencekam terasa begitu kuat. Bayu memperhatikan sekeliling. Ada penjaga bersenjata di setiap sudut, kamera tersembunyi di setiap koridor. Som Chai membisikkan sesuatu di telinga Bayu. Pintu menuju lorong bawah tanah ada di balik ruangan VIP di lantai 3. Dengan hati-hati, mereka bergerak ke atas. Tapi saat mendekati pintu VIP, 2 pria berbadan besar menghadang. Situasi memanas. Dalam sekejap, perkelahian pecah. Tinju menghantam, tubuh berguling di lantai. Bayu dengan cekatan melumpuhkan satu penjaga, sementara timnya mengamankan pintu. Akhirnya, mereka berhasil masuk ke ruangan VIP. Namun di sana, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan hanya pintu ke bawah tanah. Di tengah ruangan, ada layar besar yang menampilkan gambar Bayu dan semua timnya. Wajah mereka terpampang jelas, disertai tulisan berbahasa Kamboja. Selamat datang, para tamu terhormat. Seketika, pintu ruangan terkunci otomatis. Sirene meraung-meraung di seluruh gedung. Jebakan telah dipasang sejak awal. Bayu menggertakkan gigi. Ini bukan lagi sekadar perburuan. Ini adalah undangan maut yang sudah dirancang dengan rapi oleh kepala ular. Dan mereka baru saja masuk ke dalamnya. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi kekacauan total. Lampu ruangan berkedip-kedip, suara sirene mengoyak telinga. Bayu segera memberi isyarat dengan tangan, memerintahkan timnya membentuk formasi bertahan. Mereka bergerak cepat mencari jalan keluar, tapi pintu utama sudah terkunci rapat dari luar. Dari dinding, perlahan terbuka sebuah panel rahasia. Di baliknya, tampak lorong sempit yang menurun tajam ke bawah tanah. Tanpa pilihan lain, Bayu memberi aba-aba.
Masuk. Cepat. Satu persatu, mereka menerobos masuk ke dalam lorong gelap itu. Bau lembab dan besi karatan menusuk hidung. Langkah mereka bergema di antara dinding beton tua. Di sepanjang lorong, terlihat jejak darah kering dan bekas-bekas perlawanan yang sudah lama terjadi. Di kejauhan, suara langkah kaki bergema mendekat. Bayu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Dari bayang-bayang, muncul sekelompok pria bertopeng hitam, bersenjata parang dan senapan laras pendek. Mereka bukan penjaga biasa. Ini pasukan eksekusi, yang tugasnya hanya satu, memastikan tidak ada penyusup yang keluar hidup-hidup. Tanpa ragu, Bayu dan timnya bertempur. Suara tembakan dan benturan besi memenuhi lorong sempit. Percikan api dari peluru menghantam dinding, menimbulkan kilatan-kilatan aneh di tengah gelap. Satu persatu musuh tumbang, tapi tekanan tidak berhenti. Setiap beberapa meter, selalu ada kelompok baru yang menyerang, seolah lorong ini dirancang untuk memaksa para penyusup kelelahan hingga akhirnya menyerah. Wajah-wajah tegang tim Bayu tampak semakin serius. Mereka berjuang mati-matian, menggunakan amunisi sehemat mungkin. Tiba di persimpangan, Bayu melihat tanda samar di dinding. Sebuah tanda ular melingkar, dengan anak panah menunjuk ke sebuah pintu besi besar. Tanpa pikir panjang, Bayu mendobrak pintu itu. Di baliknya, terbuka ruangan yang jauh lebih besar. Dindingnya dipenuhi layar monitor. Dan di tengah ruangan itu, berdiri seorang pria bertubuh tinggi besar dengan luka menganga di pipi kanannya. Senyumnya sinis, penuh ejekan. Kepala ular. Dengan suara berat, ia berkata, "Akhirnya kita bertemu, Bayu." Lalu dengan gerakan cepat, kepala ular menekan sebuah tombol di remote kecil di tangannya. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Bayu dan timnya bergetar keras, lalu perlahan mulai terbuka, menganga seperti rahang monster siap menelan mereka ke dalam kegelapan tak berujung. Tanpa jalan mundur, tanpa pilihan aman. Di detik itu, Bayu sadar, ini bukan sekadar pertarungan antara hukum dan kejahatan. Ini adalah pertarungan untuk hidup atau mati. Bayu melompat ke samping dengan refleks luar biasa, menghindari jurang menganga yang tiba-tiba terbuka di bawah kakinya. Anggota timnya juga bertahan dengan susah payah, berpijak pada tepian sempit yang masih tersisa. Sementara itu, kepala ular hanya berdiri santai di balik kaca anti peluru, memandang mereka seperti seorang raja yang menonton gladiator berjuang dalam arena maut. "Aku ingin melihat seberapa lama kalian bertahan," suaranya bergema melalui pengeras suara. Bayu menggeram, matanya mencari celah. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Lantai di sekitar mereka terus bergerak, perlahan membuat ruang berpijak semakin sempit. Tanpa buang waktu, Bayu memberikan isyarat pada Arman, penembak jitu timnya. Dengan cepat, Arman mengangkat senjata dan mengincar alat kontrol yang digenggam kepala ular. Tembakan pertama melesat. Namun, kaca tebal itu menahan peluru seolah tanpa goresan. Kepala ular tertawa kecil, lalu menekan tombol lain. Dari dinding lorong, muncul puluhan gas kecil berbentuk bola besi, menggelinding perlahan ke arah mereka. Bayu mengenali benda itu. Bom gas saraf. Dalam hitungan detik, lorong dipenuhi asap keunguan yang menyengat. "Gas?" teriak Bayu, seraya mengenakan masker darurat yang selalu ia bawa di dalam rompinya. Timnya mengikuti dengan cepat. Namun, ruang gerak yang terbatas membuat mereka tetap terjebak dalam situasi berbahaya. Dalam kepungan gas, suara tawa kepala ular terdengar makin keras, seolah menikmati penderitaan mereka. Bayu tahu, bertahan berarti mati perlahan. Ia harus berpikir cepat. Dengan sisa tenaga, ia menendang salah satu bom gas ke arah panel listrik di dinding. Ledakan kecil terjadi, cukup kuat memutus aliran listrik sementara di lorong itu. Lampu-lampu padam. Sirene berhenti meraung. Dalam kegelapan total, Bayu menggerakkan timnya cepat menyebar, menggunakan alat penglihatan malam yang mereka siapkan. Kini, mereka punya keuntungan. Dalam keheningan mencekam itu, mereka mendekat ke kaca pemisah. Di balik kaca, kepala ular tampak mulai gelisah, mencoba memperbaiki sistem yang rusak. Bayu mengacungkan tangan, memberi aba-aba. Dalam hitungan detik, timnya menanamkan peledak kecil di beberapa titik lemah dinding. Ledakan beruntun mengguncang lorong,
membuat kaca anti peluru itu mulai retak. Kepala ular mundur panik. Bayu menatap retakan di kaca itu, napasnya berat. Satu dorongan lagi, dan penghalang di antara mereka akan runtuh. Namun sebelum mereka bisa bergerak, dari lorong lain muncullah gelombang baru pasukan bersenjata lengkap, lebih banyak dan lebih ganas. Lorong kematian itu belum mau melepaskan mangsanya. Dari kegelapan, pasukan baru bermunculan seperti bayangan yang tak berujung. Suara langkah mereka bergema di lorong, menggema seperti genderang perang kematian. Bayu mengencangkan pegangannya pada senapan. Tak ada lagi jalan untuk mundur. Ia memberi isyarat cepat pada timnya, membagi formasi untuk bertahan sambil tetap mendekati kaca retak di hadapan mereka. Ledakan kecil terdengar lagi, membuat serpihan kaca jatuh berderai di lantai. Kepala ular tampak mulai kehilangan kendali. Wajahnya yang penuh luka kini berubah menjadi topeng kemarahan. Dengan gerakan brutal, kepala ular meraih sebuah senapan otomatis dari balik meja, lalu menembakkannya secara membabi buta ke arah Bayu dan tim. Peluru menghujani ruangan, memercikan api di mana-mana. Bayu melompat ke samping, bersembunyi di balik tiang beton retak sambil membalas tembakan. Di sisi lain, Randy dan Arman berusaha menyerbu dari arah berlawanan, mengapit kepala ular yang mulai terdesak. Namun, saat hampir mencapai kaca, suara gemuruh terdengar. Dari atas, jaring logam besar jatuh menimpa mereka, menjebak dalam perangkap besi. Bayu menggertakkan gigi. Ia tahu, ini jebakan terakhir. Kepala ular tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dengan sisa tenaga, Bayu menarik pisau dari ikat pinggangnya dan mulai memotong jaring logam. Teman-temannya melakukan hal yang sama. Di bawah hujan peluru, mereka bertarung bukan hanya melawan musuh, tapi juga melawan rasa putus asa. Kepala ular tertawa nyaring, menikmati setiap detik penderitaan itu. "Aku sudah lama menunggu saat ini, Bayu," teriaknya. Bayu tidak menjawab. Matanya dingin, penuh tekad. Dalam satu gerakan cepat, Bayu berhasil membebaskan satu lengannya, lalu melemparkan pisau itu dengan kekuatan penuh. Pisau itu melesat menembus kaca retak, menancap tepat di pundak kepala ular. Pria itu terhuyung ke belakang, darah mengucur deras dari lukanya. Melihat kesempatan itu, Bayu dan timnya menerobos keluar dari jaring, lalu menyerbu maju. Tembakan demi tembakan bergema dalam ruangan yang kini dipenuhi asap dan serpihan kaca. Bayu mendekati kepala ular yang kini berusaha melarikan diri ke pintu darurat di belakang. Dengan napas memburu, Bayu mengejarnya. Di lorong sempit itu, hanya ada dua pilihan: menang atau mati. Dan Bayu memilih bertarung sampai nafas terakhir. Langkah-langkah mereka berpacu di atas lantai besi yang bergema. Di ujung lorong, kepala ular menoleh, dengan wajah dipenuhi kebencian. Ia mengangkat senjatanya. Bayu juga. Dan keduanya bersiap untuk duel maut yang akan menentukan akhir dari semua mimpi buruk ini. Lorong sempit itu seperti napas terakhir dunia, gelap dan pengap, hanya diterangi kedipan lampu rusak yang menggantung di langit-langit. Bayu berdiri tegak, dadanya naik turun, menghadap kepala ular yang kini berdiri limbung dengan senjata masih terarah padanya. Darah mengalir dari bahu pria itu, membasahi jas hitam mahal yang kini koyak tak beraturan. "Hari ini kau mati, Bayu," desis kepala ular. Bayu tak menjawab. Matanya tak berkedip, senapannya terangkat, namun jarinya belum menarik pelatuk. Dari belakang Bayu, suara langkah cepat menggema. Arman dan Randy datang membawa dukungan, namun Bayu mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Ini adalah pertempuran yang harus ia selesaikan sendiri. Kepala ular mengangkat senjatanya lebih tinggi. Pelurunya tinggal 2. Ia tahu itu. Bayu pun tahu. Seketika, 2 tembakan meletus hampir bersamaan. Ledakan suara menggema, memantul di sepanjang lorong besi. Bayu terguncang ke belakang. Bahunya tergores, serpihan peluru menyayat kulitnya. Tapi ia masih berdiri. Kepala ular terdorong ke belakang. Matanya membelalak. Senjatanya terjatuh. Di dadanya, peluru bersarang tepat di jantung. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh menghantam dinding dengan suara gedebuk yang hampa. Hening. Hanya suara dengus napas Bayu dan desingan listrik dari kabel terbuka yang terdengar. Perlahan, Bayu berjalan mendekati tubuh yang tergeletak itu.
Mata kepala ular masih terbuka. Tatapan penuh dendam itu membeku di akhir hayatnya. Arman dan Randy mendekat. "Sudah selesai?" tanya Randy pelan. Bayu hanya mengangguk, lalu menatap ke arah pintu besar di ujung lorong yang kini mulai terbuka otomatis. Di balik pintu itu, tampak puluhan perempuan dalam kondisi lemas, ketakutan, terkurung dalam ruangan sempit seperti kandang. Para korban. Para wanita yang dijanjikan kerja di Kamboja, namun malah menjadi tawanan perdagangan manusia. Bayu menatap mereka. Tangannya gemetar saat ia menurunkan senjata. Perang belum selesai. Tapi untuk malam itu, satu iblis telah tumbang. Dan dalam lorong kematian itu, detasemen khusus kembali membuktikan, kejahatan selalu punya ujung. Walau berdarah dan penuh korban.